Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Fresh yang dirilis pada tahun 2022. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan seorang wanita muda bernama Noah. Noah adalah wanita yang hidup sendirian tanpa ada siapapun di sisinya. Ayahnya sudah lama meninggal dan juga Noah sendiri belum pernah bertemu ibunya. Di tengah kesendirian yang ia rasakan, Noah selalu mendambakan untuk memiliki pacar. Itulah mengapa ia berusaha mencari pria idaman melalui sebuah aplikasi kencan. Setelah menelusuri beberapa pria di aplikasi tersebut, ia memutuskan untuk berkencan dengan seorang pria bernama Chad. Mereka pergi makan malam bersama di sebuah restoran. Saat makan dan berbincang, Noah menyadari bahwa ia tidak merasakan koneksi apapun dengan Chad. Ia merasa Chad kurang memiliki sopan santun dan tidak tahu malu. Setelah kencan itu, Noah langsung mengatakan kepada Chad bahwa ia tidak tertarik padanya. Chad merasa kesal dan meninggalkan Noah. Kemudian, Noah menceritakan kencan yang gagal itu kepada sahabatnya bernama Molly. Noah dan Molly sudah bersahabat selama 7 tahun. Noah bahkan menganggap Molly sebagai keluarga karena Molly adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Suatu hari, saat Noah sedang berbelanja sendirian di supermarket, ia bertemu dengan seorang pria tampan bernama Steve. Di sana, Steve memulai percakapan singkat dengannya. Tertarik pada Noah, Steve meminta nomor teleponnya agar ia bisa menghubunginya untuk bertemu lagi di lain waktu. Noah pun tidak keberatan memberikannya. Setelah itu, Noah menceritakan pertemuannya dengan Steve kepada Molly. Ia mengaku sedikit tertarik pada Steve karena pria itu berbicara dengan manis dan memiliki wajah yang tampan. Selain itu, Noah juga sudah lelah mencari pria melalui aplikasi kencan. Dan ia berharap bisa lebih dekat dengan pria yang baru saja ia kenal. Tak lama kemudian, Noah menerima pesan singkat dari Steve yang mengajaknya bertemu di sebuah bar. Ia merasa sangat gembira dan segera pulang untuk bersiap-siap. Malam itu, Noah bertemu Steve dan mereka mulai mengobrol agar bisa mengenal satu sama lain. Selama percakapan, Noah merasakan koneksi nyata dengan Steve yang membuatnya senang. Setelah mengobrol panjang, mereka memutuskan untuk pulang. Karena sudah terlalu banyak minum, keduanya benar-benar abok. Kemudian, Noah mengajak Steve ke rumahnya. Di sana, mereka terbawa suasana dan akhirnya melakukan adegan mantap-mantap. Malam yang indah itu membuat Noah sangat bahagia. Ia segera menelepon Molly untuk memberitahu bahwa ia sudah semakin dekat dengan Steve. Mendengar cerita Noah, Molly juga ikut senang untuknya. Lalu, Molly meminta Noah untuk berbagi akun media sosial Steve agar ia bisa melihat lebih banyak tentang pria itu. Namun, ternyata Steve tidak memiliki media sosial. Molly langsung mengatakan bahwa hal itu sangat tidak biasa, mengingat perkembangan zaman yang sudah maju dan hampir semua orang memiliki media sosial. Meskipun begitu, Noah tidak terlalu memperdulikannya. Jika Molly penasaran dengan Steve, Noah menyarankan Molly untuk menemui seorang pria bernama Paul, bartender yang melayani Noah dan Steve sebelumnya. Singkat cerita, hari-hari berlalu dan kini Noah sudah resmi berpacaran dengan Steve. Mereka terlihat bahagia menikmati waktu bersama. Steve dengan santai bertanya apakah Noah pernah menceritakan tentang dirinya kepada siapapun. Noah menjawab bahwa ia hanya memberitahu sahabat terdekatnya, Molly. Kemudian Steve mengajak Noah untuk berlibur bersamanya. Noah langsung menyetujui ide itu dan Steve berjanji akan menjemputnya keesokan harinya. Malam itu, Noah menyiapkan barang-barang yang ingin ia bawa. Sambil mempersiapkan barang, ia menelepon Molly untuk memberitahu bahwa ia akan pergi berlibur bersama Steve. Mendengar hal ini, Molly tidak terlihat senang. Ia merasa sangat khawatir Noah pergi berlibur dengan Steve padahal mereka belum lama saling mengenal. Meskipun dirinya khawatir, Molly tidak berani menghentikan kepergian Noah karena ia tidak ingin merusak hubungan Noah.
Keesokan paginya, Steve menjemput Noah. Menggunakan mobilnya, mereka berangkat menuju tempat liburan mereka. Selama perjalanan, Noah mengirim pesan kepada Molly, memberitahu bahwa mereka sudah berangkat. Ketika Noah mencoba memberitahu Molly bahwa mereka menuju ke tempat bernama Cottage Grove, tiba-tiba sinyal ponselnya menghilang. Menyebabkan pesan itu sangat terlambat terkirim ke Molly. Setelah beberapa jam perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di rumah Steve. Sesampainya di sana, Steve menawarkan minuman kepada Noah. Namun, setelah meminumnya, Noah tiba-tiba merasa pusing dan akhirnya ambruk tak sadarkan diri. Peach, sorry. Ketika ia terbangun, Noah terkejut mendapati tangannya dirantai dan terkunci di ruang basement. Di sana, ia melihat Steve duduk di hadapannya. Saat itulah terungkap bahwa Steve sebenarnya adalah orang yang berbahaya. Selama ini ia hanya berpura-pura baik kepada Noah agar bisa menangkapnya. Ternyata Steve adalah seorang kanibal yang memakan daging manusia, terutama daging wanita. Selain itu, Steve menjual daging wanita yang ia tangkap kepada organisasi kanibal rahasia yang terdiri dari orang-orang kaya. Steve dan anggota organisasi ini lebih suka memakan daging wanita karena mereka percaya rasanya lebih enak daripada daging pria. Harga daging wanita sangatlah mahal, yang membuat Steve menjadi sangat kaya. Selain Noah, ada juga beberapa wanita lain yang ditawan oleh Steve. Sebelum menculik mereka, Steve selalu menyelidiki latar belakang para wanita itu. Setelah itu, ia bersikap seperti pria baik untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Kalau sudah waktunya, ia akan mengajak para wanita itu ke rumahnya dan di sanalah mereka akhirnya disekap. Steve biasanya menargetkan wanita muda yang hidup sendiri seperti Noah yang tidak memiliki keluarga. Dengan cara ini, ketika wanita-wanita ini menghilang, tidak ada yang melaporkan mereka hilang, dan polisi tidak pernah mencari mereka. Steve tidak langsung membunuh para wanita itu. Sebaliknya, ia membiarkan mereka tetap hidup dan mengambil potongan daging mereka sedikit demi sedikit. Ia melakukan ini untuk menjaga agar daging tetap segar. Jika ia menerima permintaan dari organisasi kanibal, maka ia memotong lebih banyak daging mereka hingga akhirnya para wanita itu meninggal. Mengetahui hal ini, Noah panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Steve kemudian memperingatkannya untuk tidak melawan dan mengatakan bahwa jika ia tidak tenang, ia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Saat Noah berteriak meminta tolong di kamarnya, ia mendengar suara wanita lain melalui dinding. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Penny, yang sudah lama disekap oleh Steve. Selain Penny, ada juga wanita lain bernama Melissa, yang sudah kehilangan kewarasannya karena terlalu lama terperangkap di sana. Beberapa waktu kemudian, Steve datang menemui Noah dengan membawa makan siang. Noah menolak untuk memakan makanan itu, tetapi ia meminta Steve untuk membiarkannya mandi. Tidak ingin mengambil resiko Noah melarikan diri, Steve bersikeras untuk mengawasinya saat ia mandi. Ketika Steve membawa Noah ke kamar mandi, ia tiba-tiba melawan dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, usahanya gagal dan Steve berhasil mengalahkannya. Ia terpaksa memukul Noah hingga pingsan, membuatnya tak sadarkan diri. Ketika Noah bangun, ia mendapati dirinya terbaring di meja operasi dengan tubuh yang dibius. Karena ia mencoba melarikan diri, Steve memutuskan untuk menghukumnya dengan memotong pantatnya untuk mengambil sepotong dagingnya. Noah tidak bisa melawan karena tubuhnya dibius sepenuhnya. Setelah mengambil sepotong daging Noah, Steve membawanya kembali ke kamarnya. Di sana, Noah berbicara dengan Penny, karena Penny adalah satu-satunya yang bisa ia ajak berkomunikasi. Noah dan Penny saling menghibur di tengah situasi mengerikan yang mereka hadapi. Keduanya merasa tidak berdaya dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Meskipun kemungkinan tidak akan ada bantuan yang datang karena mereka adalah wanita tanpa keluarga. Sementara itu di tempat lain, Molly mulai khawatir dengan Noah yang tidak membalas pesannya.
Ia bahkan mencoba menelepon Noah berkali-kali, tetapi Noah tidak pernah menjawab. Tak lama kemudian, Molly menerima pesan singkat dari Noah yang mengatakan ia berada di tempat bernama Cottage Grove. Bersamaan dengan lokasi itu, Noah juga mengirim foto sebagai bukti bahwa ia benar-benar ada di sana. Dan ia menambahkan bahwa ia akan mematikan ponselnya untuk menikmati liburannya bersama Steve. Yang tidak Molly ketahui adalah bahwa yang membalas pesannya sebenarnya adalah Steve. Meskipun mendapat kabar dari Noah, Molly tetap merasa tidak tenang karena Noah adalah sahabatnya. Karena penasaran, Molly mencari foto yang dikirim Noah di internet dan menemukan bahwa foto itu diambil dari web. Dan tempat dalam foto itu sebenarnya bukan Cottage Grove. Dari sini, Molly menduga Noah berada dalam bahaya. Ia mencoba menyelidiki siapa Steve sebenarnya, tetapi kesulitan karena ia tidak tahu nama lengkapnya. Molly ingat bahwa Noah pernah bercerita tentang kencan pertama mereka di sebuah bar. Jadi ia pergi ke sana dan bertemu dengan bartender, Paul, yang pernah melayani Noah dan Steve sebelumnya. Molly meminta Paul untuk membantunya dengan memeriksa riwayat transaksi kartu kredit Steve untuk menemukan nama lengkapnya. Paul kemudian memberitahunya bahwa nama asli Steve adalah Brendan Steve Camp. Molly segera mencari namanya di online, berharap menemukan media sosialnya. Dari pencariannya, ia mengetahui bahwa Steve sudah memiliki istri dan 2 anak di akun media sosial istrinya. Molly bahkan menemukan alamat rumah Steve. Dengan tekad yang bulat, Molly memutuskan untuk pergi ke rumah Steve untuk menanyakan keberadaan Noah. Sebelum masuk, ia mengirimkan lokasinya kepada Paul untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk padanya. Ketika ia tiba di rumah Steve, ia disambut oleh istri Steve yang bernama Anna. Molly menjelaskan bahwa sebelum menghilang, Noah pergi berlibur dengan suami Anna, Steve. Ia juga memberitahu Anna tentang perselingkuhan Steve dengan Noah. Namun, Anna mengaku tidak tahu siapa Noah. Tak lama kemudian, Steve tiba di rumah dan bertemu dengan Molly. Tetapi di sini, ia memperkenalkan dirinya sebagai Brendan. Ia berbohong kepada Molly, mengatakan ia tidak mengenal Noah. Tidak puas dengan jawabannya, Molly mencoba menelepon ponsel Noah dan ternyata Steve memegang ponsel itu. Molly langsung menyadari Steve telah menculik Noah. Tetapi tiba-tiba Anna muncul di belakangnya dan memukulnya hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Steve membawa Molly ke tempat yang sama di mana ia menyekap Noah. Saat itulah terungkap bahwa Anna sudah mengetahui selama ini tentang bisnis Steve, menculik wanita dan menjual daging mereka. Kita juga melihat kaki Anna tidak ada yang ternyata telah dipotong oleh Steve. Rupanya, Anna pernah menjadi salah satu korban Steve, tetapi karena suatu alasan, ia dan Steve jatuh cinta dan akhirnya menikah. Kembali ke Noah. Setelah menghabiskan beberapa hari di sana, ia mulai beradaptasi dengan situasinya sambil terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Meskipun ia dan wanita lainnya dikurung, Steve masih memperlakukan mereka relatif baik asalkan mereka patuh dan tetap tenang. Selama beberapa hari terakhir, Steve sering datang mengunjungi Noah di kamarnya dan Noah menyadari bahwa Steve tampaknya memiliki perasaan padanya. Noah lalu membuat rencana, ia akan mendekati Steve untuk mendapatkan kepercayaannya dan begitu ada kesempatan, ia akan melawan. Awalnya, Noah mulai bersikap manis kepadanya. Ketika Steve mengunjunginya, Noah dengan santai bertanya kepadanya bagaimana rasa daging manusia. Steve menjelaskan bahwa rasanya sangat lezat dan menurutnya tidak ada daging lain yang dapat menandinginya. Beberapa jam kemudian, Steve datang lagi dan bertanya apakah Noah benar-benar penasaran dengan rasa daging manusia. Noah menjawab bahwa ia sedikit penasaran. Mendengar ini, Steve mengajaknya untuk mencobanya agar ia bisa tahu sendiri. Kenyataannya, Noah sama sekali tidak ingin memakannya, tetapi demi mendapatkan kepercayaannya, ia dengan berat hati memakan daging manusia di depan Steve untuk membuatnya terkesan. Setelah menggigitnya sekali, Noah langsung merasa jijik. Tapi, ia menyembunyikan rasa itu dan pura-pura menikmatinya. Dan ya aktingnya berhasil. Steve terkesan dan sikapnya mulai melunak padanya. Kembali ke kamarnya, Noah langsung memuntahkan daging manusia yang telah ia makan. Beberapa hari kemudian, Steve kembali, kali ini membawakan gaun mahal dan beberapa riasan untuknya. Ia berencana untuk makan malam lagi dengan Noah malam itu.
Tetapi kali ini akan lebih istimewa, hampir seperti kencan romantis. Steve meminta Noah untuk berdandan cantik untuk malam itu, dan ia juga menyiapkan dirinya untuk acara tersebut. Makan malam itu terasa sangat penting baginya, sehingga ia mengabaikan pesan dari Anna. Setelah siap, Steve pergi ke kamar Noah untuk menjemputnya dan terpana melihat betapa cantiknya penampilannya. Mereka duduk dan memulai makan malam mereka bersama, sekali lagi memakan daging manusia. Noah dipaksa berakting lagi, berpura-pura menikmatinya agar Steve semakin percaya padanya. Steve sangat gembira dan yakin bahwa Noah berbeda dari wanita lain dan mulai percaya bahwa ia bisa menjadi pasangan yang tepat baginya. Setelah menghabiskan hidangan pembuka, Steve mengajak Noah untuk melihat koleksi barang-barang yang pernah dimiliki oleh korbannya. Di antara benda-benda itu, ada barang milik Melissa dan Penny. Tiba-tiba, mata Noah tertarik pada casing ponsel yang terlihat sangat familiar. Ia langsung menyadari itu milik Molly dan mengerti bahwa sahabatnya juga pasti disekap di suatu tempat di rumah itu. Steve kemudian mengajak Noah untuk makan daging manusia lagi. Untuk hidangan utama, kali ini mereka memakan daging dari dada seorang wanita yang diakui Steve sebagai potongan favoritnya. Sekali lagi, Noah dipaksa memakannya sambil berpura-pura menikmatinya. Tetapi, karena ia mengkhawatirkan kondisi Molly, ia tidak sengaja mulai menangis. Noah dengan cepat menjelaskan bahwa ia menangis karena dagingnya terasa sangat enak. Steve mempercayai kata-katanya dan semakin tergila-gila padanya. Karena terbawa suasana, Steve dan Noah berciuman, lalu Noah mengajaknya menari. Tak lama kemudian, mereka pindah ke kamar tidur dan bersiap untuk melakukan adegan mantap-mantap. Namun, tepat saat mereka akan melakukannya, Noah tiba-tiba menggigit burungnya Steve dengan sangat keras hingga putus. Steve berteriak kesakitan akibat luka itu. Melihat kesempatan untuk melarikan diri, Noah mengambil kunci milik Steve beserta ponselnya. Ia kemudian bergegas ke ruang basement untuk membebaskan Molly dan Penny. Tentu saja, Steve mencoba menghentikan mereka yang mengakibatkan perkelahian antara dia dan ketiga wanita itu. Setelah perjuangan yang keras, akhirnya mereka berhasil membuatnya pingsan untuk sementara waktu. Noah, Molly, dan Penny segera meninggalkan rumah dan lari sejauh mungkin. Namun, tak lama kemudian, Steve sadar kembali dan mengejar mereka. Kali ini ia membawa pistol. Ketiga wanita itu bersembunyi di hutan, dan ketika Steve lengah, mereka menyerangnya bersama-sama lalu mengalahkannya. Noah mengambil pistolnya dan menembak kepalanya hingga tewas. Setelah itu, mereka mencari cara untuk melarikan diri dari daerah tersebut. Noah kembali untuk mengambil ponselnya yang terjatuh saat ia berkelahi, sementara Molly tetap di belakang untuk mengawasi Penny. Saat Noah mencari ponselnya, Anna tiba-tiba muncul. Ia berterima kasih kepada Noah karena telah membunuh Steve, yang membuat Noah bingung. Tetapi kemudian Anna tiba-tiba mencengkeram leher Noah dan mulai mencekiknya. Anna melakukan ini karena marah sebab Noah merebut hati Steve dan membunuhnya secara brutal. Untungnya Molly datang tepat waktu dan membunuh Anna. Masih dalam keadaan syok, Noah pun menanyakan kepada Molly siapa Anna sebenarnya. Molly menjelaskan bahwa Anna adalah istri Steve dan mereka memiliki 2 anak. Mendengar itu, Noah langsung terkejut. Ia baru sadar bahwa selama ini ia tanpa sengaja telah berselingkuh dengan pria yang sudah beristri. Setelah selamat dari kejadian mengerikan itu, Noah merasa sangat berterima kasih kepada Molly karena telah datang untuk menyelamatkannya, meskipun itu juga membahayakan Molly. Di akhir film, sebuah pesan muncul di ponsel Noah, itu dari Chad, pria yang ia kencani di awal cerita. Hal ini mengisyaratkan bahwa setelah melalui semua kejadian mengerikan itu, Noah kemungkinan akan kembali bertemu Chad dan kembali berkencan dengannya sekaligus mengakhiri cerita. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.